Masa fatrah ini orang yang nggak ngalamin dakwahnya seorang rasul, seorang nabi, emang benar-benar nggak sampai ke dia, maka dia nggak diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak dihisab. Orang yang di masa fatrah nggak diadab. Makanya contoh sederhana, ayah ibunya Nabi, sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma shalli wa sallim barakallahu. Ayah ibunya Nabi Sayyidina Abdullah dan Sayyidatuna Aminah. Ada orang yang keluar mengatakan na'udzubillah min dzalik, ya ayah ibu Nabi itu di neraka katanya. Keluarnya dengan dalil apa? Dengan dalil Rasulullah dalam hadis sahih Muslim mengatakan abi wa abuka finnar, ayahku dan ayahmu adanya di neraka. Waduh, kata dia, dengan berdasarkan dalil ini maka bapak ibunya Nabi masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini pemahaman mesti diluruskan. Ada beberapa madhab ulama di dalam apakah ayah ibunya Nabi masuk Islam atau tidak. Tapi di antara pendapat yang paling kuat di kalangan ulama, apa, ayah ibu Nabi itu nggak masuk neraka. Kenapa nggak masuk neraka? Karena jelas ayah ibu Nabi itu hidup di zaman fatrah. Ayah Nabi SAW meninggal ketika Nabi di perut ibunya. Sayyidatuna Aminah meninggal Rasulullah belum diutus, masih kecil. Sedangkan sebelumnya belum ada masa kerasulan. Berarti masa fatrah atau bukan? Masa fatrah lama tuh. Kufar Quraisy nggak dapat zaman Rasul, lama nggak dapat zaman Rasul. Berarti masa fatrah. Sedangkan orang yang dalam masa fatrah, jelas di Al-Quran Allah mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami nggak akan mengadab satu kaum karena kesalahan-kesalahan mereka sampai kami mengutus Rasul. Kalau udah diutus Rasul, dikasih tahu, ditunjukkan mukjizat, kemudian dia tetap nggak terima, itu diadab oleh Allah, kafir dia, musyrik, diadab oleh Allah Subhanahu. Tapi kalau memang dia nggak mendapatkan dakwahnya Rasul, nggak mendapatkan dakwahnya Nabi, dia hidup di zaman kekosongan dakwah, berarti masa fatrah. Nah, ayah ibunya Nabi itu hidup di masa fatrah. Pendapat yang paling kuat, kata sebagian ulama, pendapat yang paling kuat dari pendapat-pendapat menyikapi tentang ayah ibunya Nabi adalah ayah ibunya Nabi itu masuk kategori masa fatrah. Sehingga gimana? Sehingga masuk surga, nggak masuk neraka. Kira-kira jelas apa kagak? Faham apa kagak? Nah, ini nih masa fatrah, berkaitan dengan masa fatrah. Tapi ada juga yang mengatakan ayah ibunya Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala, riwayat-riwayat macam-macam. Ada riwayat mengatakan ayah ibunya Nabi Allah hidupkan lagi, ya, kemudian apa namanya, dimasukkan ke dalam Islam. Ada riwayat yang mengatakan dan seterusnya. Dan ada ayat yang menegaskan bahwasanya ayah ibu Nabi bukan ahli syirik. Apa? Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa taqallubaka fis sajidin. Berpindah-pindahnya kamu wahai Muhammad dari benih ke benih, dari punggung ke punggung, dari rahim ke rahim, semuanya sajidin. Semuanya orang-orang yang bersujud kepada Allah Subhanahu. Berarti ayah-ayahnya Nabi kalau bersujud kepada Allah, kakek-kakeknya Nabi ada yang syirik atau tidak? Nggak ada satupun dari ayah-ayahnya Nabi, kakek-kakeknya Nabi yang syirik. Makanya dengan dalil-dalil ini, pendapat yang mengatakan bahwasanya ayah ibu Nabi di neraka itu pendapat yang tertolak, pendapat yang terbantah karena bertentangan dengan dalil qat'i, bertentangan dengan Al-Quran, firman Allah Subhanahu. Paling mentok masa fatrah, dan itu dalil yang paling kuat kata sebagian ulama. Masa fatrah masuk surga dia, masa fatrah. Dan sebetulnya ya Allah ya ikhwan, ya, kalau Sayyidatuna Aminah itu diambil dari kata-kata aman, keamanan. Ya, Aminah diambil dari kata-kata aman. Ya, makanya kalau orang seperti Sayyidatuna Aminah bisa diambil dari kata-kata aman, bisa diambil dari kata-kata amanah. Ya, tapi sama-sama mushtaq dari aman. Kalau kita kembali, kita sama-sama dari maddatul hamzah mim nun. Baik aman atau amanah, sama-sama maddatul hamzah mim nun. Nah, ya, Sayyidil Habib Umar bin Hafid ketika di ceramahnya masih muda, atau video beliau masih muda, beliau cerita bagaimana tentang Sayyidatuna Aminah yang udah tahu, udah dapat firasat kuat bahwasanya Rasulullah SAW akan jadi orang besar. Jadi sebelum Sayyidatuna Aminah meninggal dunia, mengeluarkan syair, yang di syairnya intinya menggambarkan Rasulullah yang menjadi orang besar, akan jadi sosok paling besar, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di situ Sayyidatuna Aminah, Sayyidil Hayy Umar ketika
bahwa syair itu idza lam ta'man aminah yaumal qiyamah fala amana li ahad. Fala amana li ahad. Kalau orang seperti Sayyidatuna Aminah nggak mendapatkan keamanan di hari kiamat, maka siapa lagi yang mau mendapatkan keamanan? Nah, orang seperti Sayyidatuna Aminah ente bilang nggak aman di hari kiamat yang masuk neraka, maka siapa lagi yang mau aman di hari kiamatnya? Ini ibunya Nabi SAW. Tanah yang di dalamnya dikuburkan jasad Nabi menjadi tanah yang paling mulia. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi ulama ini beda pendapat. Mana yang lebih afdal, Makkah atau Madinah? Kebanyakan ulama mengatakan yang lebih afdal Makkah karena di kiblat ada Ka'bah. Sebagian ulama mengatakan yang afdal Madinah karena di situ ada Masjid Nabawi. Ini beda pendapat ulama. Tapi ulama sepakat khusus Buqa'ah, tempat yang di situ ada jasadnya Nabi, bukan Madinah secara umum. Tadi beda pendapat itu bicara soal kota. Mana kota yang lebih afdal, Makkah atau Madinah? Tapi ulama sepakat yang di situ dikuburkan oleh Nabi, tanah tempat dikuburkannya Nabi, tanah di tempat disemayamkannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ulama sepakat itu afdalul biqa ala wajhil ard, tanah yang paling mulia di atas muka bumi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sepakat ulama, saudara. Nah, kata ulama, tanah saja yang menyimpan di dalamnya tubuhmu menjadi tanah yang paling mulia di atas muka bumi, bagaimana perut yang mengandung kamu selama 9 bulan. Allah. Tanah, saudara. Di dalamnya ada jasad Nabi. Setelah Nabi wafat, zahirnya saja yang wafat, hakikatnya Rasulullah nggak pernah mati, saudara. Tapi tanah, di dalamnya ada jasad Nabi menjadi tanah yang paling mulia. Bagaimana perut yang selama 9 bulan mengandung Sayyiduna Muhammad. Allah, ta'adab, jaga akhlak sama orang tuanya Nabi. Jangan sembarangan ngoceh. Ada abu man, ada ummu man. Ini bapaknya siapa yang kita bicarain? Ibunya siapa? Ta'adab, jaga akhlak sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan baru baca satu hadis sudah sok pinter. Nah, dalil itu satu sama lain saling mengaitkan dan terang-terangan. Yang orang-orang yang mengkafir-kafirkan bapak ibunya Nabi terang-terangan di medsos-medsos mereka nyampaikan karena pede. Dalilnya katanya ikutin hadis, padahal diluruskan oleh para ulama pemahamannya, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Mudah-mudahan kita bisa ziarah makamnya Rasulullah insyaallah. Amin ya rabbal alamin.